Kegagalan Amerika Serikat menaklukkan Iran kini justru jadi mimpi buruk bagi negara-negara Arab. Serangan balasan Iran sejak 28 Februari 2026 hingga macetnya Selat Hormuz menjadi sinyal negara Teluk tak lagi berdaya di depan Teheran. Kini Uni Emirat Arab hingga Qatar mulai menagih janji dan menuntut tanggung jawab Amerika untuk menyelamatkan ekonomi mereka yang sekarat. Rentetan balasan Iran ini seakan menjadi tamparan keras bagi kawasan. Ternyata punya kekayaan alam melimpah tapi menggantungkan nasib pada satu negara seperti AS adalah sebuah kegagalan besar. Simak selengkapnya dalam video berikut. Kegagalan Amerika menjadi pelindung kini justru berbalik menyerang kepentingan mereka sendiri. Negara-negara Arab yang selama ini bergantung pada Washington mulai gerah dan berani menuntut pertanggungjawaban sang adidaya. Mereka merasa kebijakan AS hanya menjadi api yang membakar ekonomi kawasan, sehingga kini Washington diminta tidak lari dari tanggung jawab. Salah satu desakan paling keras datang dari Uni Emirat Arab. Menurut laporan Wall Street Journal, Gubernur Bank Sentral UEA, Khalid Mohammed Balama, secara belak-belakan meminta bantuan keuangan darurat dari AS. UEA menegaskan, keputusan sepihak AS dalam melawan Iran telah menyeret mereka ke dalam perang, menghancurkan fasilitas minyak, dan memutus aliran dolar di Selat Hormuz. Kerugian UEA pun sangat serius. Ribuan serangan drone dan rudal membuat modal keluar besar-besaran hingga cadangan dolar mereka terancam. Bahkan, UEA memberikan peringatan keras jika AS tidak segera membantu, mereka akan beralih menggunakan mata uang lain seperti yuan Cina untuk menjual minyak. Analis menilai langkah ini bisa mengancam dominasi petrodolar Amerika di panggung dunia. Apa yang dialami UEA hanyalah puncak dari kemarahan seluruh negara Teluk. Krisis di Abu Dhabi menjadi cerminan bagi Arab Saudi hingga Qatar bahwa bergantung sepenuhnya pada AS adalah pilihan yang sangat rapuh. Jika pusat finansial sekuat UEA saja mulai goyah, artinya seluruh ekonomi kawasan kini sedang berada di ambang kegagalan yang sama. Krisis saat ini memicu pertanyaan besar, apakah negara-negara Arab harus mengubah cara pandang mereka terhadap Iran? Laporan The New York Times mengungkap kecemasan mendalam di negara-negara Teluk, di mana Qatar menjadi contoh nyata penderitaan tersebut. Sebagai mediator yang biasanya menjadi jembatan damai, Qatar kini justru terjepit di tengah ambisi AS dan Israel yang dibalas secara telak oleh militer Iran tepat ke jantung pertahanan mereka. Kenyataan di lapangan membuktikan Qatar dan tetangganya sedang tidak baik-baik saja. Meski sudah mengeluarkan triliunan dolar demi keamanan, Qatar tetap lumpuh setelah dihantam lebih dari 700 serangan rudal yang menghentikan produksi gas alam mereka. Rashid Al-Muhannadi dari Center for International Policy Research menyebut hal ini sebagai guncangan strategis. Negara-negara Teluk merasa ditinggalkan oleh Amerika. Bahkan mereka terkejut karena ternyata Israel punya pengaruh lebih kuat atas keputusan perang AS dibanding para pemimpin Arab sendiri. Kini, serangan Iran yang menghancurkan fasilitas vital dan penguasaan mutlak atas Selat Hormuz memaksa negara-negara kawasan berpikir ulang. Laporan Reuters menyebut Iran kini memegang aset emas berupa kendali jalur minyak dunia yang mereka sebut sebagai pedang yang sudah dicabut dari sarungnya. Ancaman ini membuktikan diplomasi lama telah gagal. Negara-negara Teluk pun mulai sadar musuh yang mereka takuti ternyata punya kekuatan geografis yang tak bisa dipatahkan hanya dengan mengandalkan perlindungan dari pihak luar. Laporan Reuters dan New York Times berujung pada kesimpulan pahit yang sama bahwa kegagalan terbesar negara-negara Teluk adalah menggantungkan nasib mereka sepenuhnya kepada AS. Selama ini, pangkalan militer dan pertahanan udara dianggap sebagai perisai sakti. Namun perang melawan Iran membuktikan ketergantungan ini justru menjadi titik lemah yang mematikan. Situasi sekarang menunjukkan aturan main di kawasan tidak lagi melibatkan suara negara-negara Arab. Presiden Emirates Policy Center, Ebtesam Al-Kekbi, memberi kritik tajam bahwa diplomasi saat ini bukanlah solusi damai, melainkan hanya rekayasa konflik yang terus berlanjut. Ada ketimpangan yang menyakitkan.
AS dan Iran yang membuat aturan, tapi negara-negara Teluk yang harus menanggung akibat ledakan rudal dan serangan proksi. Kekhawatiran ini semakin dalam karena dalam perundingan terbaru, Washington tampak mulai menerima posisi Iran atas Selat Hormuz demi ekonomi global. Para analis melihat AS lebih peduli pada kelancaran aliran minyak dunia daripada keamanan fisik ibu kota negara-negara Arab. Selat Hormuz kini resmi menjadi alat tawar politik yang kuat di meja diplomasi internasional. Kondisi ini pun menjadi pelajaran berharga bagi kawasan. Direktur Pusat Riset Bihut di Dubai, Muhammad Baharun, menilai perang ini menunjukkan batas akhir dari ketergantungan pada perlindungan asing. Negara-negara Teluk kini sadar kekayaan melimpah tak akan bisa membeli kedaulatan sejati selama mereka tidak memegang kendali penuh atas nasib sendiri. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa menggantungkan nyawa pada janji satu negara adidaya adalah kegagalan strategi yang sangat mahal harganya. Kondisi ini menjadi pelajaran besar bagi negara-negara Teluk bahwa menjaga keamanan dan ekonomi di tengah konflik global memang tidak mudah. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan diplomasi ini dalam menentukan masa depan stabilitas di Teluk. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.